Orang yang menyediakan waktu sama Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Betul? Dia pasti mau, dia tahu waktunya ke gereja, dia gak akan terlambat datang. Karena dia sudah menyediakan waktu. Mau persembahan, dia gak buka-buka waktu persembahan. Mana? Cepat duit. Enggak. Dia pasti sudah siapkan ke rumah. Betul? Dari rumah, dia siapin segala sesuatu. Kenapa? Dia menyediakan waktu bagi Tuhan. Orang yang menyediakan waktu untuk Tuhan itu, dia itu secara sengaja itu mengatur, merencanakan, terus menetapkan waktu khusus untuk Tuhan. Kita semua di sini, Tuhan persiapkan sesuatu yang besar. Amin. Saudara jangan menganggap bahwa di sini saudara bekerja cari uang, jadi nggak ada kesempatan. No. Tuhan itu bisa memakai kita sekalian. Saya punya cerita, saya punya teman. Itu seorang ibu. Dia kerja sama asisten rumah tangga itu di Timur Leste. Saudara tiba-tiba lama itu tuan nyonyanya itu dia sudah pindah jadi lama nggak ketemu. Suatu ketika, tapi ibu ini walaupun gajinya bagi dia kalau di Timur Leste gak sebesar Hong Kong. Hong Kong enak, betul gak? Saudara bisa beli rumah, betul gak? Bisa beli sawah di Malang, bisa beli kuda semua dan kawan-kawannya. Kalau di Timur Leste itu cuma 1.600.000 atau 100 US, mereka kan pakai US. Nah, tapi ibu ini rajin sekali mengembalikan persepuluhan. Kita tanamkan itu milik Tuhan, jangan sampai diambil. Tuh kita nggak akan kekurangan kalau kita kasih persepuluhan, walaupun pada dasarnya nggak cukup. Nah, suatu ketika dia pengen sekali ke ke Israel, saudara. Pengenlah ke Israel itu seperti apa? Saya pengen tahu kuburan Tuhan Yesus. Ibunya sudah sepuh. Habis itu dilihat, wah 2.500, jauh banget. Itu berapa nabung pun pasti bertahun-tahun ya. Nah, tapi dia bilang, kami bilang gini, Bu, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ibu doa. Nah, saya pengen ikut doa, terus doa. Saudara tahu, suatu ketika ibu ini gaptek ya, gak bisa itu. Dia itu gak pernah pegang handphone, tiba-tiba dikasih handphone sama majikannya. Dan dia bisa, habis itu minta tolong dibukain Facebook. Gak tahu ada jaringan apa-apa, tiba-tiba mungkin ngeling kemana, tiba-tiba bosnya yang dulu itu tanya, ini kamu ya? Gitu ya. Terus tanya, oh iya Pak, ini kamu di mana sekarang? Masih Pak di Timur Leste. Oh iya. Terus tiba-tiba, saudara, sesuatu keajaiban terjadi. Bapak itu, saya sudah cari kamu lama sekali. Saya mau berkatin kamu. Tahu enggak? Yang Bapak berkatin itu sesuai dengan tiket ke Israel. Jadi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang mencari waktu atau menyediakan waktu bagi Tuhan. Itu beda tipis antara kita mencari waktu atau menyediakan waktu. Nah, saudara gini, orang yang mencari waktu, biasanya orang itu, maaf kata, hidupnya itu ya asal gitu loh. Maksudnya gini, orang yang mencari waktu itu biasanya kalau sama Tuhan, nanti deh. Kalau diajak cool, nanti ya Kak ya, kalau saya ada waktu. Nanti ya Kak, kalau saya nggak sibuk, betul nggak? Nanti Kak, kalau saya sudah sudah mau belajar. Biasanya orang yang mencari waktu itu hidupnya tidak teratur dan suka mengeluh dan suka protes dan suka suka sesuatu hal yang maksudnya dia itu suka, wah kok WL-nya kayak gini, kok gitu. Pokoknya karena orang itu mencari waktu. Beda. Orang yang menyediakan waktu sama Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Betul? Dia pasti mau, dia tahu waktunya ke gereja, dia gak akan terlambat datang. Karena dia sudah menyediakan waktu. Mau persembahan, dia gak buka-buka waktu persembahan. Mana? Cepat duit. Enggak. Dia pasti sudah siapkan ke rumah. Betul? Dari rumah, dia siapin segala sesuatu. Kenapa? Dia menyediakan waktu bagi Tuhan.
Nah, hari ini kita akan belajar. Kita ada di posisi yang menyediakan waktu atau yang mencari waktu? Nanti tanya ya temannya ya. Kita baca sama-sama di dalam Mazmur 5 ayat 3. Tuhan atur persembahan bagimu dan aku. Nah, saudara, ini adalah nyanyian dari Daud. Daud itu seorang raja yang besar. Siapa di sini yang lebih lebih sibuk dari Daud? Boleh? Wah, yang sibuk, ibu-ibu sibuk, nggak ada waktu, sampai tidur sampai diri, ada? Pasti tidurnya di tempat tidur, betul? Nah, Daud itu sesibuk apapun, dia selalu cari waktu. Saat pagi hari ku datang lagi, sesibuk apapun menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Terus apa kata Daud? Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Lanjutkan nanti. Nah, Daud, saudara, karena dia orang yang menyiapkan waktu sampai sekarang, Daud itu artinya tuh dia yang dekat sama Tuhan. Amin. Saudara, kita nggak punya alasan nggak ada waktu sama Tuhan. Ada 24 jam. Mungkin saudara kerjanya, ada yang di sini kerja 24 jam? Pasti ada waktunya. Mungkin, Bu, saya harus bangun pagi. Ya harus lebih pagi lagi. Betul? Kalau kita mau menyediakan waktu, kita akan memberikan waktu yang khusus bagi Tuhan. Amin. Waktu kita memberikan, makanya dikatakan gini, orang yang menyediakan waktu untuk Tuhan itu, dia itu secara sengaja itu mengatur, merencanakan, terus menetapkan waktu khusus untuk Tuhan. Berarti kalau orang sudah bisa mengatur waktunya, itu adalah orang-orang berhasil, orang-orang yang siap dipakai Tuhan secara luar biasa, karena dia mengatur. Nah, orang yang mencari waktu untuk Tuhan, biasanya Tuhan dikasih sisa-sisa. Kalau nggak bisa tidur, baru cari Alkitab. Betul? Lama-lama Alkitab yang baca orangnya. Betul nggak? Wah, baca Alkitab. Kok saya nggak bisa tidur ya, Bu? Baca Alkitab. Baru 1 ayat. Oh berarti obat tidurnya Alkitab gitu. Nah, itu bedanya. Nah, terus di situ ciri-cirinya orang yang menyediakan waktu untuk Tuhan itu adalah proaktif. Bukan menunggu waktu luang, tapi memberikan waktu. Salah satunya gini, saudara yang rajin perpuluhan, harusnya saudara juga memberikan perpuluhan waktu kita untuk Tuhan. Amin. Karena waktu kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan itu memberikan bukan hanya berkat. Mungkin orang-orang pandangannya, wah kasih berkat gajinya dari 10.000 jadi 100.000. No, kadang kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang tidak bisa, itu Tuhan limpahkan. Kita sukacita, walaupun gak enak. Saudara, saya punya, tadi saya sempat, kami di Malaysia juga melayani orang-orang yang kerja di kilang maupun kerja yang di rumah tangga. Suatu ketika seorang ibu umurnya sudah 50 tahun bilang gini, dia merasa ditipu, terus di kontrak kerja dia itu jadi asisten rumah tangga, tapi pada kenyataan dia kerja di seorang bule, itu anjingnya 5, saudara, dan dia harus ngurus anjingnya, bukan ngurus rumah tangga. Gosok gigi anjingnya, wah, kasih daging ke anjingnya, dibawa ke salon, dia nggak pernah ke salon. Benar nggak? Wah, dimandiin, dia tuh gimana sih, pokoknya bertentangan sekali dengan dia ngeluh, kok kayak gini sih Tuhan, anjingnya makannya daging, dia cuma makannya Indomie. Wah, Tuhan nggak adil nih, pokoknya gini. Suatu ketika dia jalan, Bu Ari, saya kayaknya nggak kuat nggak? Terus kenapa? Terus dia cerita, terus bilang gini, belajar mengucap syukur, dan kita harus mampu, anak Tuhan bisa mengubah kutuk bagi dia jadi berkat. Akhirnya saudara, dia doa sampai, pokoknya beberapa nggak gampang memang, tapi 1 bulan 2 bulan akhirnya yang pertama yang dia alami, dia menikmati kerjanya. Orang kalau bisa menikmati kerjanya, kerja apapun jadi ringan, betul? Kalau orang pertamanya ngeluh, seringan apapun jadi berat. Betul ya, saudara? Iya,
Kalau sudah belum, aduh, udah jadi berat. Tapi kalau waduh yang angkat itu dalam nama Yesus jadi ringan. Makanya perempuan itu jadi penolong, karena perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Ya kan, perempuan kalau sendiri itu kuat, mengangkat galon kuat. Kalau ada laki-laki tiba-tiba lemah gitu. Benar. Melemahkan diri. Oh, perempuan itu multitasking ya. Iya, multitasking. Nah, dia bisa ibu-ibu gendong baby, masak nasi, masak sayur sambil ngepel. Suami saya masak air aja gosong. Iya, memang kayak gitu. Jadi gini, wanita itu dikasih karunia Tuhan itu dia bisa mengerjakan banyak hal, ya kan? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya suami, ya kan, kalau dia kerja fokus, satu fokus. Makanya kalau dulu banyak orang-orang, Bu, saya kecewa sama suami saya. Kenapa? Suami saya itu sekarang, maaf kata orang Jawa bilang, tok budak gitu. Kok bisa kayak gitu, Bu? Saya pun baru belajar. Iya, sayang gitu ya. Bilang gitu, nggak denger. Sayang, naik lagi. Dari kunci D ke kunci E. Sayang. Naik ke kunci G. Sayang. Baru noleh. Mama ini kasar banget ya. Padahal suaminya nggak tahu itu panggilan keberapa. Jadi gara-gara seperti itu. Nah, kita sebagai perempuan harusnya tahu juga ya, tahu siapa kita. Nah, saudara, selanjutnya Tuhan ditempatkan sebagai prioritas, bukan sisipan. Ya, Tuhan, ingat, kita tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya. Oleh sebab itu kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Saya punya anak, saudara, dulu sama saya ya di Kuala Lumpur sekolah, terus kuliah. Dia pengen kuliah di Indonesia. Orang Indonesia kepingin kuliah di luar negeri, dianya aneh kepingin sekolah di Indonesia gitu ya. Dan suatu itu saya, aduh gimana caranya ya. Terus oke, boleh kuliah di Indonesia, kami cariin. Dia masuk ke ITN ya, ambil mesin. Saya ingat ya, ambil mesin, jangan mesin jahit atau mesin ketik ya. Nah, habis itu setelah selesai, saya bilang gini, wah ini anak ini nggak pernah pisah dengan kami. Terus saya bilang cuma gini, nah oke, kami setuju sekolah di kamu di Malang, tapi satu hal, kamu harus kirim 3 ayat dari 3 pasal yang kamu baca. Ngamuk, wow gitu. Karena gini, waktu di Kuala Lumpur saya bisa bisa lihat dia baca firman apa enggak. Tapi kalau di tempat lain saya nggak bisa. Dengan caranya seperti itu. Pertama nggak mau, ya kalau nggak mau ya udah, kau usah sekolah di sana. Oke. Saudara, waktu itu dia sambil saya udah dapat, kayaknya nggak enak, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Dan itu firman Tuhan itu yang mengubah karakter kita. Kalau kita mau berubah, banyak baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Saudara, dia jadi berubah. Sampai terakhir semester ketiga keempat, saya bilang gini, dia lebih banyak ke gereja. Semua ibadah sampai WBI pun dia ikut. Karena dia pemain musik kan. Dari anak-anak dia ngajar anak-anak, apa itu namanya, sekolah minggu, youth gitu ya. Sampai, Mas ingat ya, kamu di sana kuliah loh, bukan full time. Oh iya, mah lupa gitu kan. Karena apa? Tapi firman itu salah satu mengubah kehidupan kita, dan firman itu mengcovering kita. Jadi waktu dia baca firman Tuhan, saya tidak takut karena Tuhan sendiri yang menjamin hidup kita. Sama kadang kita sebagai orang tua lupa, anak-anak disuruh belajar terus, disuruh les ini, tapi kita lupa anak-anak suruh baca firman Tuhan. Betul? Kita nggak pernah paksa anak-anak baca firman Tuhan, tapi kalau suruh les, wah, kita strike, kamu nggak boleh ini, kamu harus nilainya bagus, kamu ini. Padahal yang lebih penting firman Tuhan. Amin. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo, orang yang menyediakan waktu itu adalah orang yang mau baca firman Tuhan. Orang yang kerinduannya baca firman Tuhan ya. Yosua, saudara, dalam Yosua 1, kalau saudara baca nanti ayat 7 sampai 9 dikatakan gini. Yosua itu orang yang kacaunya
Musa, tapi dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel yang bebal, yang tegar tengkuk. Tapi waktu Yosua, Tuhan ini bisa nggak? Musa aja jengkel menghadapi bangsa Israel, apalagi saya. Tapi Tuhan bilang gini, yang Tuhan mau cuma gini. Oleh sebab itu, saudara kita baca gini, renungkanlah siang dan malam. Ya, perintah ini renungkan siang dan malam supaya apa? Kamu bertindak hati-hati. Perhatikan, jadi gini, firman Tuhan waktu kita baca, yang kita dapatnya, kita tidak menjadi orang yang sembrono. Kita akan bertindak hati-hati di hadapan Tuhan. Terus selanjutnya dikatakan apa? Dan kamu akan beruntung, bonus. Beruntung dalam apa? Kesehatan. Ya, saudara pernah nggak gini? Tiba-tiba saudara merasa kok kayaknya mau ditabrak, tiba-tiba nggak jadi. Kok ada sesuatu tiba-tiba nggak jadi? Itu salah satu perlindungan Tuhan. Karena orang baca firman Tuhan, kamu akan beruntung dan kamu akan berhasil. Saudara mau beruntung, saudara mau berhasil, baca firman Tuhan. Amin. Orang yang menyediakan waktu sama Tuhan, dia pasti datang kepada Tuhan. Dia pasti, kenapa? Karena kunci di ibu ya, saya kunci gede aja. Apa? Dia tahu gini, firman-Mu apa? Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selanjutnya, waktu ku bimbang dan hilang. Firman Tuhan yang menguatkan, betul? Katakan kiri kanan, baca firman Tuhan. Selanjutnya, ada komitmen jelas, misalnya jam tertentu untuk doa, merenungkan. Doa itu penting Bapak Ibu. Bapaknya satu ya, Bapak Ibu-ibu. Ya, doa itu penting. Doa adalah sarana untuk Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Kenapa kita nggak pernah, kok jarang sekali menerima, katanya Tuhan Yesus itu penuh dengan mujizat. Kenapa saya nggak alami? Karena saudara jarang berdoa. Betul, karena hanya doalah sarana bagi Tuhan, jalan bagi Tuhan untuk kita menyatakan mujizatnya. Makanya harus berdoa. Berdoa, saya ngelatih ya, saya salah satu dulu guru pendoa syafaat. Saya bilang sama tim, kamu jangan berdoa ya, jangan berhenti berdoa sampai kamu merasakan jumpa sama Tuhan. Semua orang Kristen bisa berdoa, tapi tidak semua bisa berjumpa dengan Tuhan. Betul? Waktu kita berdoa, ibu boleh main musik pelan-pelan. Waktu kita berdoa, nyembah orang-orang yang dekat sama Tuhan, sama nyembah orang-orang yang tidak menyediakan waktu untuk Tuhan itu beda. Waktu kita doa, kita cuma gampang ngomong apa itu namanya, ora basyik atakarabar, ora basyan dan nara, itu langsung hancur hati. Betul? Karena kita tahu Tuhan ada. Tuhan itu ada, saudara. Jadi gak ada segala sesuatu yang gak mungkin, itu pasti mungkin. Sesuatu, wah kayaknya masalahnya terlalu besar, pasti bisa. Karena Tuhan kita Allah yang dahsyat. Doa itu penting, makanya perlu ikut. Di sini hebat banget, ada doa peperangan, terus apa lagi? Menara doa cari pasangan ada nggak? Kita adakan minggu depan ya. Jadi doa, orang yang doa itu biasanya gini, orang yang doa, pendoa itu waktu disuruh itu langsung ya, ayo. Nggak, orang yang dekat sama Tuhan, menyediakan waktu sama Tuhan, kamu yang doa, kamu aja, kamu akhirnya nggak doa, akhirnya bertengkar di situ. Kamu sih pulang nggak disapa, nggak ditegur. Tapi orang yang menyediakan waktu untuk Tuhan, langsung kamu berdoa, yes, doa makan lagi. Kalau doa makan kecepat kan. Tuhan Yesus berkati, kami tolak segala roh rakus. Berkati Tuhan semua janda-janda di laut, udara, dan di mana-mana. Itu biasanya pendoa itu seperti itu. Ya, sampai janda-janda pun tetangga pun didoakan. Terus menunjukkan bahwa hubungan dengan Tuhan itu dianggap penting. Amin. Kalau kita menyediakan, berarti kita sadar kita perlu Tuhan. Musa katakan gini, bila engkau tak besertaku, terus apa? Ku
perhatikan nanti ya. Orang yang mencari Tuhan, biasanya orang yang mencari Tuhan itu artinya kita mencoba menyisihkan waktu jika ada kesempatan. Tarsok nanti ya, besok kuliah, nanti Kak saya lihat jadwal saya penuh nggak? Wah hebat sekarang. Jadwal apa? Cuci piring. Saya pikir jadwal apa gitu kan, ternyata jadwal, tenang Pak, nanti setelah jadwal saya selesai. Orang mikir, wah jadwal khotbah, doa ternyata nggak cuci piring, cuci baju, ngepel. Terus apa ciri-cirinya? Reaktif, menunggu celah atau waktu luang. Ya, kalau sudah kecapean baru waktu luang. Ya, terus Tuhan cenderung menjadi opsi bukan prioritas. Baru nanti kalau kepepet cari Tuhan. Udah sakit gigi, nggak ada obat, cari Tuhan. Tuh, tidak konsisten, kadang ada, kadang tidak ada. Coba perhatikan minggu depan, saudara hafalin teman sebangkunya. Kiri kanan hafalin. Kita lihat minggu depan ada apa enggak. Terus, kualitas waktu, ya ingat loh ya. Minggu depan itu tanggung jawab saudara di sebelah. Kalau nggak ada langsung telepon, tarik. Kualitas waktu sering tergantung pada sisa tenaga setelah kehabisan tenaga atau setelah kegiatan ya. Itu orang yang mencari Tuhan itu, orang yang mencari Tuhan itu, nanti aja lah, nanti aja, 5 menit lagi. Nonton drakor dulu. Wah, kalau drakor itu sampai pagi pun bisa melotot gitu ya. Bener nggak? Apalagi yang ganteng-ganteng gitu ya. Saya juga suka orang ganteng, Bu. Loh iya, kan kita kan manusia ya. Siapa di sini suka drakor dan Jin? Drakong mungkin dari Bu. Hati-hati, jangan sampai kelewatan ya. Nanti bilang ini, ya CEO ya. Kenapa nanti di rumah sama Tuhan, Tuhan kenapa saya ada di sini? Kenapa suami saya nggak CEO? Wah, Bu. Ingat, itu cuma drama. Drama, Bu. Lebih baik pasti suami saudara. Tapi kalau CEO dapat ya puji Tuhan. Saudara gini, jangan saudara doakan suami orang. Ya. Karena suami orang lebih bagus, lebih baik, saudara doakan jangan. Apalagi Tuhan saudara, jangan didoakan jadi milik saudara. Ingat itu. Nah, perbedaannya adalah menyediakan waktu untuk Tuhan menunjukkan komitmen kasih kita kepada Tuhan. Jadi saudara kata, kamu siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Pasti semua angkat tangan. Tapi siapa yang sudah menyediakan waktu untuk Tuhan? Jadi omongan saudara itu bagi Tuhan itu kayak nonsense. Talk on apa? Talk only, no action. Ya. Kalau orang mengasihi Tuhan, dia pasti cari Tuhan, menyediakan waktu untuk Tuhan. Saudara, kalau siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Ada yang nggak angkat tangan berarti nggak pernah. Saudara, kalau saudara jatuh cinta pada seseorang, wah, ya, nunggu 5 jam aja, pacarnya datang. Sorry ya terlambat, nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa padahal sudah 5 jam. Coba kalau sudah suami istri, kelamaan. Tahu waktu nggak? Jam berapa ini? Bener lah. Tapi kalau sudah pacaran itu kayaknya semuanya indah. Semuanya indah. Kalau perlu dari sini ya, mau makan siang di Makau. Wah, biar berdua, betul nggak? Karena jatuh cinta. Orang yang menyediakan waktu bagi Tuhan adalah orang yang mengasihi. Dia setiap hari datang kepada Tuhan. Dia semakin jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, mencari waktu itu sering menunjukkan bahwa Tuhan belum menjadi pusat hidup. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara ngawalin hidup dengan handphone, apalagi bikin status on the way ke kamar mandi. Wow. On the way ke kamar mandi, on the way ke kamar mandi jadi status Facebook, ya, habis itu Instagram. Perhatikan, kalau saudara hidup kita yang mana dulu, itu menentukan kita itu prioritas kita itu siapa. Ada di sini yang bangun tidur langsung Alkitab, saya rasa nggak ada. Pasti cari apa? Handphone. Alasannya iyalah Bu, kan lihat jam.
Padahal di kamar itu jamnya besar, tapi alasannya lihat handphone, ya kan. Ayo mulai bangun tidur. Kan semua ini kerja pagi kan? Ada yang kerja malam? Ada yang kerja malam sampai pagi. Ya kalau kerja malam cuma satu orang, pasti siang aja. Atau saudara bisa atur waktu. Yang penting saudara dan kita semua menyediakan waktu untuk Tuhan. Nah saudara, kalau saudara start kerja jam 6, kalau kita menyediakan waktu pasti kita akan berikan yang terbaik. Jam 5, amin. Datang sama Tuhan, nyembah Tuhan, belajar, masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan cuma Tuhan Yesus terima kasih, ntar lagi Tuhan saya mau kerja Tuhan udah no. Tapi bawa kita nyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab hari ini Kau jadikan bagi kami, ya. Saudara, orang yang mencari waktu sama Tuhan, dia pasti orang yang peduli dengan keluarganya, peduli dengan lingkungannya. Orang yang menyediakan waktu Tuhan, itu sama Tuhan dikasih belas kasihan. Karena gini, orang yang ada menyediakan waktu sama Tuhan, dia lihat jiwa-jiwa langsung Tuhan, langsung bawa mic nyanyi di pinggir jalan. Tuhan, ini tugas kami, misalnya gitu ya. Itu bisa gini, orang yang menyediakan Tuhan itu punya passion, ada hati, ada kerinduan. Orang ini belum tetangga saya, miss saya di Kuala Lumpur juga ada orang yang gara-gara dia seluruh rumah tangga yang dia kerja itu bertobat. Terima Tuhan Yesus. Aku bilang, ayo kamu ada di tempat itu. Tuhan itu gak sembarangan, tapi tugas kamu amanat agung kan, kamu harus mereka bertobat. Benar saudara? Padahal orang Buddha itu tiba-tiba dia ngomel, setiap pagi dia sambil ngepel, nyanyi. Kamu nggak nyanyi apa? Begitu. Pokoknya setiap hari. Tapi 3 tahun kemudian pas sakit didoakan sembuh. Dia seluruh rumah tangga di situ terima Tuhan Yesus. Dan sekarang dia bebas melayani Tuhan karena sama itunya bosnya itu terima Tuhan Yesus. Saudara, dimanapun saudara berada, di rumah saudara, itu tugas kita di hadapan Tuhan untuk kita doakan setiap hari. Tuhan selamatkan, minta hati, minta belas kasihan Tuhan, supaya saudara bersyukur. Saya sangat senang sekali saudara bekerja di negara ini. Itu orang-orang yang luar biasa. Saudara semua diperlakukan baik, betul sama bosnya. Kalaupun ada beberapa, tapi pasti pemerintah nggak tinggal diam. Kami melayani setiap bulan sekali, hari Senin, kami melayani shelter di KBRI di Kuala Lumpur. Itu saudara, semua yang kami layani itu orang-orang yang dalam masalah. Ya, ada yang seorang ibu cerita menangis. Saya tanya, Bu, masalahnya apa? Saya 5 tahun bekerja, Bu, nggak dibayar. Saya cuma makan 1 hari itu dikasih Indomie 2 sama air putih. 5 tahun saya nggak makan nasi. Wah, saya hancur. Ada yang dipukulin, ada yang pokoknya satu orang pincangnya. Kenapa ibu sampai kayak gini? Loncat saudara. Waktu di apartemen di Pangsa ya, tingkat 4, dia nggak pernah keluar, selalu dikunciin. Waktu bosnya keluar mau ambil apa, langsung dia kesempatan untuk loncat jatuh, patah kakinya. Juga masih hidup ya. Tapi di situ, wah, pokoknya banyak yang gajinya nggak dikasih, banyak sekali. Ada 1 orang kemarin itu waktu kami datang, kenapa Bu? Dia nggak punya apa-apa lagi. Dia pertama gajinya dikasih tahun pertama, tahun kedua bosnya bilang, kamu harus disimpan, sini aku simpanin supaya nanti kamu pulang bawa uang banyak. Kan enak memang ya kan, bener gak? Apalagi 1 tahun sudah kelihatan tuh gajinya dikasih. Nah habis itu setelah 3 tahun dia mau pulang, saya mau ambil Tuhan gaji saya. Oh ya, mau pulang ya? Iya, habis kontrak ini
tunggu ya, uangnya lagi dipinjam kakak saya, dia bilang gitu. Hah? Oke, 1 minggu kemudian sampai mau habis kontrak, akhirnya ya udah kamu ikut saya. Waktu ikut dia sama istrinya, diantar, mereka naik mobil, ternyata dibawa ke hutan. Di situ tengah malam didorong, ditinggal malam-malam di tengah hutan. Dia baru ingat Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan. Untungnya ada jumpa orang yang baik, diantar ke shelter KBRI. Tapi di situ dia, wah, banyak kecewa. Kalau saudara ada di sini mendapatkan sesuatu, bersyukur. Amin. Bersyukur, khususnya tanggung jawab kita mendoakan membos kita, karena lewat mereka keluarga kita di Indonesia diberkati. Betul? Oh iya loh, lewat mereka kita kerja di rumah mereka, kita bisa kirim uang, nyekolahin adik, anak, semuanya, bangun rumah, ya kan, beli gedung, beli kota malam, gede ribet, dan semuanya dibeli, ya kan? Itu ya. Tuhan katakan gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Semua, saudara jangan ingat cuma berkat. Semua itu apa? Kesehatan, kekuatan, apapun yang kita perlukan, janji Tuhan semua ditambahkan pada kita. Tapi syaratnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu berbicara tentang pujian, penyembahan, tentang firman Tuhan. Yang kedua, menyediakan waktu. Ya, ciri orang yang mengasihi Tuhan itu yang menyediakan waktu menjadi prioritas. Mazmur 16 ayat 5-8 kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan adalah bagianku, aku memelihara Tuhan senantiasa di hadapanku. Nah, saudara gini, orang yang menyediakan waktu berarti orang yang mengatur hidupnya dengan kesadaran penuh bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dia menyiapkan ruang khusus lewat doa, lewat baca firman, lewat penyembahan, menjadikan itu satu kebiasaan, habit. Orang Kristen kalau nggak berdoa itu bukan orang Kristen. Orang Kristen kalau nggak baca firman Tuhan itu bukan orang Kristen. Gak ada yang amin. Orang mau Kristen loh, kok gak bojo gitu ya. Saya agak kaku karena saya 22 tahun di Malaysia. Saya tahunya tak nak lah. Ya, itu ya. Jadi yang selanjutnya, ciri-ciri orang Kristen yang menyediakan waktu sama Tuhan, konsisten dalam doa. Orang yang menyediakan waktu sama Tuhan, dia suka berdoa. Doa menjadi sesuatu kesukaan. Kalau nggak berdoa, kayak ada sesuatu yang hilang. Benar nggak? Saudara kalau mengubah hidup saudara untuk menjadi seorang pendoa atau melakukan firman Tuhan, lakukan selama 40 hari berturut-turut, maka habit saudara akan berubah. Betul. Jadi gini, penelitian mengatakan gini, kalau kita mau mengubah habit, kebiasaan, itu harus 40 hari dilakukan continue. Tidak ada bolong. Kalau bolong ulangi lagi. Kayak gini, saudara gosok gigi, ya kan? Saudara nggak pernah gosok gigi malam. Terus mau sehat deh, mau gosok gigi. Tapi kalau 1 seminggu, akhirnya nanti saudara akan balik lagi. Tapi kalau saudara lakukan gosok gigi setiap malam 40 hari, nantinya hari ke-41, 42, saudara nggak gosok gigi, nggak enak gigi saudara. Sama dengan doa. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang suka doa, suka baca firman, lakukan 40 hari. Waktu hari ke-41, 42, saudara nggak doa kayaknya, Tuhan kok nggak enak ya, kok kayaknya merasa bersalah, baca firman kok jadinya nggak enak. Tapi waktu itu untuk mengubah habit. Katakan kita, ayo kita ubah. Rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ingat, jangan membaca aja, ngejar target. Oh, 1 hari 3 pasal. Terus membaca, Bapak kami yang di surga datanglah belajar sampai gini. Dilewatin semua, bukan, tapi renungkan. Orang yang merenungkan firman Tuhan itu membangkitkan iman. Gini loh, iman itu adalah segala sesuatu yang belum kita lihat. Dikatakan gini, untuk membangkitkan iman, dikatakan apa? Mendengarkan firman Tuhan, betul nggak? Roma 12 dikatakan
Orang yang mendengarkan firman Kristus itu imannya baru muncul. Ya, baru muncul itu. Makanya gini, jadi gini, kalau saudara membaca firman Tuhan, sebenarnya dalam roh, saudara itu sedang mempertebal perisai. Efesus 6 dikatakan gini, perisai iman itu fungsinya menaklukkan, menggagalkan panah-panah dari si iblis, si jahat. Nah, kalau kita punya perisai, tapi kita nggak baca firman Tuhan, akhirnya perisainya tipis. Semua tuduhan-tuduhan iblis, semua apa yang ditujukan sama kita itu kita gampang. Makanya gampang ngeluh, gampang sakit hati, gampang iri hati, dengki. Kenapa? Karena perisai kita tipis. Tapi waktu kita baca firman Tuhan, perisai kita semakin hari semakin tebal. Betul? Siapa di sini yang pernah lihat Kapten Amerika? Nggak pernah ya? Aduh, kasihan banget. Di film. Oh, Kapten Hongkong aja nih, mungkin pernah. Nah, saudara, saya suka karena anak-anak saya nonton ya. Itu kalau film Amerika tuh hasilnya perisainya tuh tebal banget. Senjata apapun nggak bisa. Nah, kita juga seperti itu. Kita harus mempunyai perisai yang tebal. Sehingga ada apa yang dilakukan iblis? Tipu muslihat. Amin. Ketiga, menyisihkan waktu untuk berdiam diri mendengarkan. Belajar dengar suara Tuhan. Jangan saudara terus ngomong, namanya doa itu komunikasi dua arah, bukan kita aja minta, tapi ada waktunya kita, Tuhan silakan Tuhan berbicara. Mungkin Tuhan nggak langsung bilang gini, hai Siti, nggak, masih kabur saudara. Tapi taruh dalam hati, tiba-tiba kita dikasih, kamu harus ngampuni, kamu harus itu suara Tuhan. Suara Tuhan itu pasti membawa kebaikan. Kalau suara Tuhan membawa ketidakbaikan, itu tanya suara Tuhan atau hantu, tinggal dibalik aja. Ya, terus setia beribadah. Orang Kristen yang punya ciri itu setia beribadah. Setiap doa puasa, menera doa, dan lainnya. Jadi gini, kesimpulannya, setiap menit yang kita berikan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Perhatikan, setiap menit yang kita berikan untuk Tuhan dalam doa, baca firman itu tidak akan pernah sia-sia. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan menemukan yang namanya damai sejahtera. Ya, damai sejahtera yang melampaui akal. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, maka damai sejahtera yang melampaui akal pikiran itu akan memelihara kita. Paling damai itu dalam hadirat Tuhan. Paling damai itu dalam hadirat Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, itu damai sejahtera yang melampaui akal kita. Itu Tuhan kasih sama kita. Terus apa? Selanjutnya hikmat untuk kepuasan yang sulit dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi waktu kita dekat sama Tuhan, Tuhan itu kasih hikmat. Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan kasih pengertian-pengertian baru. Tuhan kasih sesuatu yang gak pernah kita pikirkan, ya Tuhan kok seperti ini. Tapi waktu datang sama Tuhan, waktu menyediakan waktu sama Tuhan, apapun besarnya persoalan saudara di negara ini, Tuhan pasti bisa. Tuhan pasti bisa. Amin. Terus penghiburan dalam pergumulan. Saya yakin, saya dengar saudara jauh dari suami, betul? Jauh dari anak, jauh dari orang tua. Pasti ada hati yang gimana gitu ya. Saya punya teman dulu, anaknya SMP. Itu ditinggal sendiri karena dia cerai sama suaminya, di rumah sendiri. Suatu ketika malam-malam hujan deras, anaknya telepon, Bu, saya sudah kunci semua tapi ada orang yang ketuk pintu. Kamu di mana sekarang? Di bawah tempat tidur. Wah, dia ketakutan. Ibunya pusing karena ibunya kan ada di mana itu namanya, di Malaysia, mau sama siapa. Nah, habis itu ibunya, Bu Ari gimana nih Bu Ari? Ayo kita doa. Terus waktu kita doa, udah masuk orang sekarang yang penting satu, waktu kita doa, damai sejahtera Allah turun atas ibu itu, turun sama anak itu. Akhirnya anak itu bisa tidur. Gak tahu siapa yang ngetuk sampai sekarang, gak tahu. Tapi kuasa Tuhan bisa melakukan seperti itu. Saya punya anak perempuan saudara. Dia sering kami tinggal karena kami orang misi, sering tinggal. Dia sendiri mulai kelas 6 SD, dia sendiri. Memang ada orang misi di bawah tapi dia sendiri. Ya, suatu ketika sekarang sudah kelas 3 SMP, saya nggak tahu ya, tiba-tiba waktu ada youth lewat Zoom ngomong tentang worry. Teman-temannya bilang gini, saya tuh khawatir kalau ditinggal ibu sendiri di rumah. Ada yang bilang, iya apalagi saya ini naik bus sendiri. Terus
Akhirnya anak saya beranikan diri, saya di sampingnya. Saya bilang, boleh nggak saya ngomong? Dia bilang, boleh. Kalau masalah worry, harusnya saya sering ditinggal mama papa untuk melayani Tuhan. Yang paling saya takutkan ke dia, waktu saya pergi sekolah, pulang pergi naik Gojek dengan orang yang berbeda. Dia bilang gitu, saya di situ nangis. Tapi kalau saya maksa seorang tua untuk ngantar, saya tuntut orang tua saya untuk perhatian saya, banyak jiwa-jiwa yang tidak akan dimenangkan. Gitu. Makanya saya harus rela. Terus gimana Grace? Saya cuma bahasa roh aja. Kalau saya ketakutan, saya bahasa roh apa gitu. Suatu ketika saudara, saya datang ke kamar. Saya datang, tiba-tiba di kamar dia itu penuh sepatu papanya diserain. Dek, kenapa jadi berantakan? Iya mama, sorry, aku tadi takut sekali kayaknya ada orang yang masuk rumah. Jadi aku taruh di depan situ supaya orang ngira banyak laki-laki. Sampai seperti itu. Saya nangis, wah. Sekarang pun saya tinggal sampai nanti tanggal 18. Minta abangnya bantu nolong dia datang ke tempatnya. Gak gampang bagi anak Tuhan, gak gampang bagi hamba Tuhan untuk meninggalkan anak-anaknya gitu ya. Tapi kita harus percaya sama Tuhan. Nah, saudara, waktu pasti ada gelisah, ada waktu pagi, apalagi kalau dia mah aku pergi kirim linknya Gojek, Gokar, itu langsung Tuhan setiap pagi saya doakan supaya ini anak perempuan soalnya masih kecil, bisa aja orang lempang kemana. Tapi di situ saya minta Tuhan tolong. Waktu kita doa ada damai sejahtera Allah, ada kuasa Allah yang sampai saat ini jadi anak-anak yang kuat. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita belajar sama Tuhan. Saudara belajar, kasih waktu sama Tuhan. Kasih waktu sama Tuhan, maka saudara, Tuhan akan kasih sesuatu bagi Tuhan, bagi saudara.